Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Silahkan anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya, serta simak penjelasan dari Ustadzah berikut ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, anak-anak tahu tidak apa keutamaan bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan. Keistimewaan ini hanya Allah berikan di bulan Ramadan saja. Jadi, jika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Contoh kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan apa saja? Ya, ada sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, iktikaf, dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang tadarus Al-Quran. Apa sih tadarus Al-Quran itu? Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini sangat ramai dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tapi sebagai umat Islam yang beriman, hendaknya kita membaca Al-Quran itu setiap saat, tidak hanya pada saat bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran ini termasuk amalan utama loh anak-anak pada bulan Ramadan. Ada yang tahu kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang biasanya kita peringati sebagai hari Nuzulul Quran. Anak-anak sudah tahu belum bahwasanya membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran itu ada adab-adabnya? Nah, kira-kira apa saja sih adab tadarus Al-Quran itu? Yang pertama, berwudu atau bersuci sebelum membaca Al-Quran. Jadi diusahakan sebelum membaca Al-Quran itu kita ambil wudu dulu. Kemudian yang kedua, kita berbusana sopan, rapi, dan bersih. Yang ketiga, diusahakan menghadap ke kiblat. Yang keempat, meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Yang kelima, membaca ta'awud dan basmalah sebelum memulai membaca Al-Quran. Yang keenam, tidak berbicara dengan orang lain ketika sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir adalah membaca bacaan tasdik. Bacaan tasdik itu bagaimana? Shadaqallahul adzim setelah selesai membaca Al-Quran. Nah, anak-anak tahu tidak kalau setiap perbuatan baik itu pasti ada hikmahnya. Dan tadarus Al-Quran itu juga pasti ada hikmahnya. Anak-anak tahu tidak apa saja hikmah tadarus Al-Quran itu? Hikmah membaca Al-Quran itu banyak sekali. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan memperoleh manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, berikut ini adalah beberapa hikmah bagi orang yang terbiasa membaca Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi manusia yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Bunyi hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memberikan kedamaian dan ketenangan. Membaca Al-Quran itu adalah sama saja dengan mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
Hikmah yang ketiga, memperoleh petunjuk ke jalan yang benar, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang selanjutnya adalah memperoleh syafaat atau pertolongan pada hari kiamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang selanjutnya yaitu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap satu huruf. Yang selanjutnya adalah sebagai penyembuh atau obat dari segala penyakit. Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata hikmah dari membaca Al-Quran itu banyak sekali ya. Jadi mulai sekarang mari kita membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan rumah kita. Jangan sampai rumah kita menjadi seperti kuburan. Loh bagaimana maksudnya rumah itu seperti kuburan? Iya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sama saja seperti kuburan. Anak-anak tentu tidak mau kan tinggal di rumah yang seperti kuburan. Jadi, yuk kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Karena kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita akan mengalami kerugian. Apa saja kerugiannya? Yang pertama, diberi kehidupan yang sempit dan dijauhkan dari rahmat Allah. Tentunya anak-anak tidak mau kan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang ketiga, dijauhkan dari petunjuk yang benar atau dijadikan orang yang sesat. Yang keempat, sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan yang kelima, ditempatkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti kita tidak mau mengalami kerugian-kerugian itu kan? Jadi mulai sekarang yuk kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Mudah bukan? Apabila ada sesuatu yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Ustadzah ya. Ustadzah kira cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan mengaji. Ustadzah akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.